وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, saluran media Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, kaum muslimin pemirsa Aula TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan adab Islamiyah, yang mana kita masih berada pada pembahasan tentang adab qada al-hajah, adab-adab yang berkaitan dengan buang hajat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui bahwasanya termasuk adab Islamiyah, termasuk adab ketika buang hajat adalah hendaknya seseorang tidak menunaikan hajatnya di jalan yang dilalui oleh orang banyak, kemudian juga bukan di tempat yang orang-orang bernaung di tempat tersebut, kemudian juga tidak menunaikan hajatnya di tempat-tempat yang menjadi sumber air bagi kebanyakan orang. Syekh Wahid bin Abi Salam Bali, beliau mengatakan ada qada'il hajah, tidak menunaikan hajat fi tariqin maslu, di tempat atau di jalan yang dilalui oleh manusia, wa dhillin nafi', juga tidak di bawah tempat naungan orang banyak, wa mauridi ma'in, dan juga tidak di tempat sumber air bagi manusia. Syekh Wahid bin Abi Salam Bali, beliau membawakan dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Adapun yang pertama, maka beliau menukil dan beliau mengatakan rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau juga termasuk penghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah terhadap dua perbuatan yang bisa mendatangkan laknat manusia. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, apa dua perbuatan tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Maka Rasul bersabda, yaitu orang yang menunaikan hajatnya di jalan yang dilalui oleh manusia atau di tempat naungan mereka. Adapun yang kedua, beliau mengatakan wa fi sunani Abi Dawud wa huwa hasanun bi syawahidihi. Kemudian yang kedua adalah dalam Sunan Abi Dawud, dan hadis ini termasuk hadis yang hasan beserta hadis-hadis yang lain sebagai pendukungnya, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mana beliau masuk ke dalam agama Islam di saat usia beliau masih 18 tahun, dan beliau menyaksikan peristiwa perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perang-perang yang lainnya, dan beliau adalah salah seorang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk mengajari penduduknya. Qala,
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'ina tsalatsa. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari 3 tempat yang bisa mendatangkan laknat manusia. Al-bazara atau al-baraza fil mawarid. Yang pertama adalah buang hajat di tempat sumber air, wa qari'atit tariq, kemudian di tengah jalan, wa dhil, kemudian juga di tempat naungan orang-orang banyak. Nah, dari 2 hadis ini Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah taala, beliau menyebutkan ya setidaknya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah hurmatu qada'il hajat fi tariqin nas, yaitu bahwasanya haram bagi kita semuanya untuk menunaikan hajat, ya baik buang air besar ataupun buang air kecil di jalan yang dilalui oleh orang banyak. Wa dhillihim, dan juga di tempat yang orang-orang bernaung di bawah tempat tersebut. Mengapa Islam melarang hal ini? Lima fihi adhiyata al-muslimina. Karena ketika seseorang menunaikan hajatnya, baik buang air besar ataupun buang air kecil di jalan yang dilalui oleh orang-orang ataupun di bawah tempat yang mereka bernaung, maka ini akan mengganggu orang kebanyakan, akan mengganggu kaum muslimin, akan mengganggu orang-orang banyak. Bitanjisi man yamurru bihi wa natnihi wastiqdarihi, yang mana nanti ketika dia buang hajat, maka kotorannya akan membuat orang yang lewat di tempat tersebut atau orang yang bernaung di tempat tersebut yang menjadi terkena najis, dan mereka pun merasa jijik dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini yang pertama, yaitu haramnya seseorang menunaikan hajatnya ya di jalan ataupun di tempat bernaungnya manusia. Yang kedua adalah yulhaqu bihima atau yulhaqu biha ma yushbihuha minal hadaiki. Yang diserupakan dengan larangan tadi adalah larangan di tempat-tempat semisal kebun-kebun. Ya oleh karena itulah para ulama ya mereka juga menyebutkan di antara tempat yang seseorang tidak boleh buang hajat baik besar ataupun kecil adalah buang hajatnya tahta sajaratin muslimarah, yaitu buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Apa sebabnya? Karena dikhawatirkan ya ketika nanti dia buang hajat kemudian ada buah yang jatuh ya ke tanah, kemudian menyentuh kotoran tersebut dan dimakan oleh manusia, maka bisa kita bayangkan ya bagaimana orang tersebut akan terkena najis dari kotoran tersebut. Oleh karena itulah kata para ulama, ya tidak boleh seseorang buang hajat juga di tahta syajaratin muslimarah, ya di bawah pohon yang sedang berbuah. Wal mayadin al-amah, begitu juga di tempat-tempat yang umum, mimma yartaduhu annas, yang mana biasanya orang memang berada sering di tempat-tempat tersebut. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, anna dzalika sababun lil la'ni fa'ilihi, bahwasanya perbuatan tersebut ya buang hajat baik ya di jalanan ataupun di tempat berteduh ataupun di sumber-sumber air, maka ini akan mendatangkan laknat terhadap orang yang melakukannya. Bisa kita bayangkan ya bahwasanya ketika seseorang buang hajat di tempat umum kemudian dilihat oleh orang banyak melakukan perbuatan yang menurut kita itu suatu perbuatan menjijikkan, ya orang-orang akan mencemooh, ya orang-orang akan mencela, orang akan menghina si orang yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itulah ya Rasulullah SAW dalam 2 hadis tadi, baik hadis riwayat Muslim dan juga hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, bahkan menggunakan kata ittaqu, ya, yang artinya takutlah terhadap 2 perbuatan atau terhadap 3 perbuatan yang bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya karena orang-orang yang melaknat si pelaku tersebut. Faedah yang keempat adalah samahatul Islam li'inayatihi binadhafatil amakinil amah. Ya,
Dari sini kita bisa mengetahui agama Islam adalah agama yang peduli terhadap kebersihan tempat umum. Dan ini juga semakin menguatkan kita semuanya ya, bahwasanya agama Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan. Bukan hanya kebersihan diri sendiri, ya, bukan hanya kebersihan tempat kita sholat, misalnya masjid atau sajadah. Ya, karena para ulama mengatakan termasuk syarat sah sholat bahwasanya ketika seseorang hendak sholat dia harus memperhatikan kebersihan badannya, ya, juga kebersihan pakaiannya, juga kebersihan tempat sholatnya. Ini dalam masalah ibadah. Tetapi Islam tidak hanya juga memperhatikan masalah kebersihan pribadi saja. Ya, tidak hanya kebersihan yang berkaitan dengan ibadah saja, tetapi juga Islam memperhatikan kebersihan bahkan tempat-tempat umum, ya, jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang banyak, tempat bernaung orang-orang banyak, ataupun juga ya menjadi sumber air bagi manusia ataupun juga hewan. Faedah yang kelima, syumuliyat syariatul islamiyah li syatta manahi al-haya. Ya, hadis ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Apa sebabnya? Karena agama Islam ini mengajarkan kepada kita seluruh sendi-sendi kehidupan. Ya, baik yang orang bilang dan orang katakan sebagai hablum minallah, itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala berupa ibadat, ya, salat, zakat, saum, haji, ataupun hablum minannas, ataupun hubungan dia ya dengan sesama manusia. Oleh karena itu kita mendapatkan bahwasanya ternyata Islam ya juga mengatur bagaimana muamalatnya sesama manusia, bagaimana jual belinya, bagaimana ya pernikahannya, dan bahkan juga Islam ternyata mengatur hal yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu mengatur negara, yang mengatur bagaimana peradilan, dan Islam juga bahkan mengatur ya bagaimana cara mengatasi apabila terjadi kejahatan. Semuanya menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, menyeluruh dan menyangkut seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Faedah yang keenam, hasus syariati alal adabi wan nadhafa. Ya, bahwasanya syariat agama Islam ini menganjurkan dan bahkan mendorong kita semuanya untuk memperhatikan adab, untuk memperhatikan etika, ya, untuk memperhatikan kebersihan. Dan insyaallah taala dengan seiringan waktu berjalan, bertambahnya waktu, kita akan semakin mengetahui ya apa saja adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Kita sekarang memang masih berada pada adab qada'il hajah, adab-adab yang berkaitan dengan buang hajat. Tapi insyaallah di waktu-waktu berikutnya kita akan mengetahui bagaimana Islam mengatur juga adab-adab yang lainnya. Ya, adab ketika hendak salat, adab ketika hendak masuk ke kamar mandi, adab ketika hendak memakai pakaian, adab ketika hendak tidur, dan juga adab-adab yang lainnya, termasuk juga ya adab yang berkaitan dengan kebersihan. Faedah yang ketujuh, tahrimu idza'il muslimin, yaitu haramnya mengganggu kaum muslimin. Dan inilah indahnya agama Islam. Islam melarang kita untuk mengganggu sesama manusia. Islam melarang kita untuk mengganggu kaum muslimin, untuk mengganggu manusia. Ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Bahkan Islam juga mengatur ya dan memerintahkan untuk tidak mengganggu hewan dan tumbuhan. Karena itu di antara adab yang berkaitan dengan buang hajat, ternyata juga para ulama menyebutkan di antaranya ya seseorang tidak boleh buang hajat fisakab, yaitu di lubang-lubang. Apa sebabnya? Para ulama menjelaskan ilahnya karena bisa jadi ya dalam lubang tersebut terdapat hewan yang berlindung di dalamnya, sehingga Islam dan para ulama menyebutkan melarang seseorang untuk buang hajat, baik buang hajat yang besar ataupun yang kecil dalam sebuah lubang. Demikianlah kaum muslimin ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang singkat ini ada gunanya buat kita semuanya,
Dan sekali lagi kita belajar pada kesempatan kali ini bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk buang hajat di sembarang tempat. Ya, tidak boleh bagi kita untuk buang hajat di jalan yang dilalui oleh orang-orang. Tidak boleh bagi kita untuk buang hajat ya di tempat-tempat yang orang bernaung di bawah tempat tersebut. Tidak boleh juga kita buang hajat ya di tempat-tempat yang menjadi sumber air bagi manusia dan juga hewan. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.